dan Inara atas praduga perzinahan, Bang. Mungkin seperti apa pandangan hukum dari Abang sendiri? Ya, terima kasih teman-teman para jurnalistik ya. Saya memberikan penjelasan terhadap undang-undang tentang adanya menurut pendapat daripada undang-undang KUHP pidana ya. Setiap orang itu berhak untuk melaporkan ke siapa saja, tetapi harus dilihat terhadap bukti-bukti yang akan diserahkan, kemudian diteliti, kemudian peristiwa hukum itu terjadinya di mana, nah, kemudian arti kata barang-barang bukti itu memang benar-benar settle atau barang bukti itu memang betul adalah sebuah dilakukan seseorang yang ingin mencari terhadap perkara ini melakukan suatu tindakan ya, sehingga bahwa orang si pelapor ini ingin melakukan memaksa kehendaknya supaya mempertahankan dirinya sendiri. Tetapi dalam laporan polisi itu dilihat daripada nanti bagaimana pemeriksaan itu dikategorikan apakah barang bukti itu menjadi suatu alat menjadi penghubung hukum atau alat itu menjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak seseorang ya. Nah, ini kan yang dilaporkan ini adalah seorang perbuatan perselingkuhan ya. Perselingkuhan ini harus bisa dapat dibuktikan yang bagaimana perselingkuhannya, kemudian bagaimana caranya dia bisa melakukan perselingkuhan, di mana tempatnya, apakah di suatu tempatnya dengan suatu tempat yang akan dilihat daripada perbuatan perselingkuhan itu ya. Nah, di kata perselingkuhan ini kan harus kategori bahwa perselingkuhan dengan alat bukti ya, misalnya dia melakukan sesuatu tindakan di luar norma kehidupan manusia ya, sehingga bahwa dia ada hubungan lah, misalnya hubungan badan atau apa, itu harus bisa dibuktikan kembali. Nah, ini hubungan rumah tangga ini kedua-duanya sudah melapor ya, melapor, dan yang satu pihak juga sudah menyadari terhadap si pihak laki-laki, meminta maaf terhadap apa yang telah dilakukan oleh istrinya ya. Nah, tetapi dalam perbuatan meminta maaf itu harus bisa dibuktikan apa yang dilakukan, dinyatakan terhadap perbuatan itu. Nah, kalau seorang perempuan ini misalnya menerima dengan kenyataan dan si pihak laki-laki berjanji yang akan melakukan perbuatan itu, berarti itu clear. Namun ada pihak-pihak lain nih, ada mungkin ada gosip, ada informasi atau apa. Ini kan tadinya kan dalam hidupnya kan normal dan hidupnya baik ya. Nah, kemudian sehingga bahwa timbullah ya mencari sesuatu atau ingin memiliki sesuatu, sehingga bahwa sekarang ini dilaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, di dalam pihak kepolisian ini akan diproses dan tidak mudah juga untuk membuktikan perselingkuhan itu, karena bahwa perselingkuhan ini harus benar-benar dapat dilakukan karena bahwa ini adalah urusannya rumah tangga. Kalau satu pihak perselingkuhan dengan pihak lain, itu harus dilihat bagaimana caranya dia bisa menyeberang, berpindah hati kepada pihak perselingkuhannya. Tetapi harus dilihat juga bagaimana cara untuk meredam terhadap perselingkuhan itu. Nah, kedua pihak ini harus saling menyadari, dan pihak perselingkuhannya itu juga harus menyadari kembali agar tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga ya. Nah, yang saya dengar ini sedang menjalani gugatan di Pengadilan Jakarta Barat dan menggugat ya terhadap Virgon menggugat istrinya ya, dengan membuat satu pemohon sebagai gugatan cerai. Nah, nanti itu akan memasuki babak mediasi. Nah, di dalam mediasi ini sesuai dengan Perma ya 1/2016 dipertanyakan kembali sehingga bisa hakim mediator maupun hakim non mediator bisa mengambil sikap untuk dapat menyelamatkan terhadap rumah tangga tersebut ya.
Nah, di sini ada dilihat. Nah, ini kan sedang berjalan. Sepanjang perjalanan gugatan ini, maka si pihak perempuannya ini mungkin di dalam pikirannya informasi yang tidak baik dari pihak orang lain, sehingga dia emosi, dia panas, dia laporkan kepada pihak yang berbuat Virgon maupun pihak perselingkuhannya. Nah, kita lihat dalam hubungan rumah tangga ini, kalau terus menerus ini akan menjadi berpisah daripada hukum yang sudah dinyatakan bahwa itu nanti tentang perkawinan, ya. Nah, kalau menyadari, dapatlah dia perbaiki terhadap hukum itu. Itulah yang saya dilihat daripada mereka ini, kedua belah pihak kan sama-sama saling mencintai, tapi karena ada keretakan di dalam kehidupan si pihak suami maupun pihak istri, seperti itu yang saya lihat. Tapi kan Virgon udah menyatakan di kertas tulis pesan di atas itu bahwa dia melakukan kesalahan tersebut Bang, dan ada materai. Nah, mungkin hari ini Inara melaporkan Virgon, kan itu ada materai Bang, mungkin kekuatan hukum materai tersebut bisa nggak sih Bang dibuktikan lewat laporan ke Inara? Nah, surat pernyataan kedua belah pihak ya di atas materai berarti adalah kesepakatan bersama, ya. Kesepakatan bersama ini pihak pertama dan pihak kedua, artinya suami dan istri, ya, hubungannya rumah tangga. Nah, si pihak laki-laki ini menyadari, memohon, meminta maaf, tidak akan mengulangi terhadap perbuatan yang dilakukan yang lalu. Kemudian si pihak perempuan ini, apakah si pihak perempuan ini telah melakukan permohonan itu diterima? Tentu dengan pernyataan tersebut telah selesai karena di atas materai. Artinya bersama-sama menyatakan bahwa pernyataan itu dilakukan dengan kesadaran dirinya sendiri. Akhirnya mereka ini bersepakat untuk memperbaiki hidupnya. Namun di sisi lain, karena hidup manusia ini karena timbulnya emosi, ego, dan juga arti kata ada guncingan-guncingan pikiran lain. Nah, si perempuan ini, istrinya, melakukan sesuatu tindakan hukum, yaitu harus melaporkan. Tetapi harus dilihat dulu, yang dilaporkan itu adalah hubungan rumah tangga. Nah, kalau yang dilaporkan rumah tangga ini, tentu dia kan punya keturunan terhadap anak-anaknya. Masa seorang rumah tangga ini pihak sebelah bisa melaporkan, nanti bagaimana dengan hati anaknya itu, ya. Nah, hasil perkawinan ini kan tentu punya anak ini akan berbicara, ya, berbicaranya nanti sehingga nanti ada catatan timbul dewasa, ya, maka dia akan bisa bercerita kepada pihak baik ibunya maupun bapaknya bahwa perseteruan itu pernah dilakukan perbuatan melaporkan terhadap seseorang. Nah, ini catatan bagi anak, ya. Catatan bagi anak akan timbul nanti ke depannya. Justru dengan psikis anak itu yang akan menimbulkan kepada kedua orang itu tersebut. Nah, kalau bisa saran saya agar ini bisa diperbaiki, coba dijalankan lebih dahulu dengan baik-baik, ya, sehingga bahwa ini bisa selesai dengan baik. Kalau lapor-melapor itu hal yang biasa. Tetapi kalau laporan ini tidak cukup bukti, maka penyidik akan memberhentikan terhadap penyidikan tersebut. Nanti akhirnya si pelapor dan terlapor tetap luka. Karena apa? Karena kamu kan dilaporkan saya, kan kamu juga udah laporkan saya juga, dan saya kan udah minta maaf juga. Kenapa nggak dilakukan secara adat, duduk bareng sambil merenungkan, nah, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pihak masing-masing, seperti itu, ya. Oke? Oke? Yuk.